Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang dirahmati Allah di pagi hari ini? Baik. Apa ada sesuatu? Nggak ada ya, insya Allah ya. Pada pagi hari ini kita meneruskan pembelajaran yang lalu-lalu. Jadi dua kali pertemuan yang lalu ya. Ini pertemuan yang ketiga ya. Yaitu apa? Setelah kita membaca dan mengartikan surat Al-Maun, kali ini kita mendeteksi, meneliti kandungannya dari surat Al-Maun, apa saja yang harus kita perhatikan. Ya. Setelah itu, setelah kita mendeteksi apa saja kandungan yang dalam surat Al-Maun, kita harus merefleksikan, mengamalkan kandungannya itu dalam kehidupan. Bukannya begitu anak-anak sekalian? Ya. Coba mari kita bersama-sama kita baca lagi ya surat Al-Maun 1 sampai 7. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ayo, artinya apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Artinya apa? Ayo coba bareng-bareng. Maka itulah mereka orang yang menghadik anak yatim. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga gimana punya? Coba bersama-sama. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau mendorong memberi makan orang-orang miskin. Ya kan, ayat yang ketiga. Fawailul lil musallin. Nah, ini ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, ya kan? Ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Makanya kalau di sini ini fawailul lil musallin ini harusnya apa? Disambung dengan ayat berikutnya. Gak boleh bacanya fawailul lil musallin. Lebih bagusnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang kalau diartikan apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah, kalau berhenti di situ aja berarti orang-orang sholat itu celaka dong. Padahal maksudnya Allah adalah apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Ya, betul? Nah, gitu. Terus kemudian ayat yang ke-6, alladzina hum yuraun, yaitu mereka-mereka yang lalai dari sholatnya itu apa? Mereka itu ada yuraun, mereka itu orang yang berbuat riya, beramal tetapi tujuannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya itu apa artinya? Riya itu adalah memamerkan perbuatan untuk apa? Untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketujuh ya, ya alladzina hum wa yamnaunal maun, dan mereka itu tandanya itu adalah enggan atau tidak mau memberi bantuan. Jadi kalau ketika kita setelah membaca dari ayat 1 sampai 7, kita harus berintrospeksi diri bahwa menjadi orang Islam itu bukan cuman kita hanya beribadah pada Allah berupa sholat, berupa membaca Al-Quran, berupa puasa, dan mengeluarkan zakat. Bukan cuman itu ya. Tetapi apa? Tetapi kita harus memperbaiki akhlak kita, perbuatan kita di tengah masyarakat, ya kan? Supaya kita tidak tergolong menjadi orang yang pendusta agama, ya kan? Yang pertama kan yukadzibu biddin, pendusta agama. Di mana orang yang mendustakan agama itu satu apaan? Tandanya adalah
dia tidak suka anak yatim, menghardik anak yatim, ya kan? Yang kedua adalah apa? Dia tidak mau mendorong, memberi makan orang, mendorong saja tidak mau, apalagi memberi, ya. Berarti orangnya bagaimana? Orangnya itu adalah pelit, orangnya itu bakhil, orangnya itu adalah pikirannya hanyalah duniawi, pikirannya adalah apa? Harta dan harta. Betul? Betul nggak seperti itu, ya kan? Orang yang selalu berpikir dan pelit untuk memberikan hartanya kepada orang lain itu pasti dia mempunyai sifat yang sombong. Inilah harta saya, hasil karya saya. Tidak mungkin saya kasihkan ke orang lain. Betul? Nah, itu tanda-tanda orang yang mendustakan agama yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ini. Tidak mau memberikan makan orang miskin. Lah terkait dengan orang yang menghardik anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan di jauh-jauh hari bahwa Rasul mengatakan, ya, bahkan Rasulullah sendiri dilahirkan dalam keadaan yatim, ya kan? Betul nggak? Dari lahir saja sudah dalam keadaan yatim. Rasul katakan, ana wakafilul yatimi fil jannati hakada. Saya, Nabi Muhammad mengatakan, saya dan orang yang mau menanggung anak yatim itu di surga ini seperti ini. Seperti ini artinya apa? Jari telunjuk dan jari tengahnya Rasulullah katakan. Artinya dekat banget sama orang yang menanggung anak yatim. Lah kalau sama anak yatimnya gimana? Sama menanggung anak yatim saja sudah dekat banget. Rasulullah bersama orang yang menanggung anak yatim. Kalau sama anak yatimnya ya otomatis Rasulullah sayang, ya. Itu namanya apa? Rasulullah membuktikan bahwa menyayangin anak yatim adalah suatu kewajiban akhlak yang mulia yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim, ya kan? Selanjutnya ayat yang keempat, ya tadi yang menghardik, yang ketiga tadi apa? Tidak boleh sombong, ya, tidak boleh pelit. Yang keempat, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Artinya apa lalai? Kita sebagai orang Islam, tetapi kita tidak mengindahkan waktu-waktu sholat, tidak mau menjalankan sholat, ya kan? Itu namanya lalai dari sholatnya. Kadang sholat zuhur dijalankan, asar tidak, ya kan? Maghrib kadang di masjid, enggak tahunya sholat isya tidak, begitu selanjutnya. Atau lebih dalam lagi ketika orang yang lalai dari sholatnya itu apa? Waktu sholat tetapi apa? Tetapi pikirannya itu apa? Pikirannya itu tidak karena Allah sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Nah, berarti apa? Itu berarti sholatnya tidak khusyuk seperti itu, ya. Itu termasuk juga orang yang bagian orang yang celaka. Bagi orang yang memang keimanannya kuat sekali, tidak boleh ketika kita sholat memikirkan hal-hal yang sifatnya itu main-main, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak tergolong menjadi orang yang lalai dari sholatnya. Yang terakhir yaitu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang celaka itu orang yang enggan memberi, ya kan? Berarti apa? Kita menjadi orang Islam, kita harus berjiwa sosial, berjiwa dermawan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semua yang begitu banyak, dari harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan semua fasilitas yang kita miliki ini adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus kita berikan dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara memberikan harta itu, kita tolong orang lain supaya apa? Menjadi orang yang tertolong, ya kan? Menjadi orang yang terselamatkan dari kesengsaraan. Oke, itulah kandungan dari surat Al-Ma'un yang harus kita pegang bersama-sama. Dengan demikian insya Allah kalau ketika kita bisa mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un itu, kita menjadi orang yang berakhlak mulia di tengah masyarakat, ya. Lebih peduli sama orang lain, ya kan?
hati kita menjadi hati yang rendah, tidak sombong, ya kan, tidak ada rasa hasut sama orang lain, tidak ada rasa benci sama orang lain. Yang ada dan ada di tengah masyarakat hanyalah ingin untuk berbuat lebih baik dan lebih baik untuk mengisi kehidupan ini demi jayanya umat Islam dan kaum muslimin, dan demi meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, bagaimana Pak kalau andai kata saya tidak bisa Pak? Ya, tentunya belajar ya, sedikit demi sedikit insya Allah nanti menjadi bisa kalau kita berlatih. Ini namanya pendidikan kita mulai dari kecil. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang ini? Nah, siapa yang pernah, saya tanya kalian semua, siapa yang pernah menolong, ya, menunjukkan bantuan kepada orang lain, membantu orang lain? Siapa yang tanya? Saya tanya yang sudah pernah. Ayo jawab, siapa yang pernah? Pernah kamu? Siapa yang pernah? Alhamdulillah kalau kita sudah pernah menolong orang lain, tunjuknya itu hati kita itu sendiri hati yang lunak, ya, insya Allah. Tetapi kalau kali ini hati kita masih enggan, masih malas untuk berbuat baik, itulah, ketahuilah, itu tanda-tanda kita di hati kita ada sedikit rasa rasa kemalasan. Setan selalu menggoda kita. Jangan kasih. Nanti kamu kalau kasih, nanti kamu hartamu masih tabunganmu habis, nanti kamu nggak bisa punya tabungan gitu, nanti kamu nggak bisa jalan-jalan. Itu setan selalu menggoda seperti itu, ya. Oke, siapa yang pernah ada pengen selalu menolong sama orang lain? Ada yang pengen menolong terus sama orang lain? Coba bayangkan, mari kita bayangkan betapa banyaknya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, ya kan? Orang yang kaya, tadinya kaya, nggak tahunya hartanya segitu, secepat kilat itu, nggak tahunya terbakar hartanya, rumahnya kebakaran. Ada orang yang ada orang yang naik mobil rapi sekeluarga dengan mobilnya yang begitu nyaman, ya kan, yang dibanggakan setiap hari, ya kan, jabatannya sangat tinggi di kantornya. Nggak tahunya jalan pergi ke kantor, nggak tahunya mengalami nasib kecelakaan, akhirnya meninggal semua. Itu kalau seperti itu kita gimana coba? Nah, gitu. Begitu juga kalau ketika kita lihat, diperhatikan di masyarakat, ya kan, ada anak yang ditinggal meninggal. Nggak tahunya tinggal meninggal bukan cuma satu bapaknya saja, dua-duanya bapaknya nggak ada. Dua-duanya orang tuanya nggak ada, bapak dan ibunya sekaligus saat itu meninggal. Gimana nasibnya kalau ketika seperti itu kita? Nah, tentunya kita akan bisa mengamalkan bagaimana diingatkan oleh Allah SWT, wala yakutu ala ta'amil miskin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu ingat itu. Insyaallah ketika kita bisa mengingat, menghafalkan artinya, nanti kita insya Allah menjadi orang selalu dinasehati oleh surat Al-Ma'un, ya. Oke. Demikianlah pada pagi ini ya, kita akhiri ya pelajarannya ya. Ada yang bertanya atau kita akhirin saja ya? Ada yang bertanya? Coba. Atau ada yang mengungkapkan? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Siapkan untuk menyiapkan tuh baca doa. Terus kita akhiri dengan sama-sama berdoa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.